Halo sahabat online, kembali lagi bersama channel Sekolah Online. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. So, let's join and enjoy. Oke, di induksi matematika, kita membuktikan suatu pernyataan melalui 3 langkah. Jadi langkah yang pertama, kita harus bisa menunjukkan Pn-nya benar untuk N sama dengan 1. Untuk langkah yang kedua, kita mengasumsikan Pn-nya benar untuk N sama dengan K. Dan langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir, kita harus bisa menunjukkan Pn juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi dari ketiga langkah ini harus terbukti benar untuk menyatakan sebuah pernyataan tersebut bernilai benar. Seandainya dari ketiga langkah ini, langkah yang pertama sudah menunjukkan bahwa tidak terbukti benar, maka jangan membuktikan langkah yang kedua dan yang ketiga. Karena dengan satu contoh kontradiksi saja, menyatakan bahwa pernyataan tersebut salah. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini terdapat 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai dengan 2n ditambah 2. Sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Jadi pernyataan yang diberikan pada contoh soal ini, kita buktikan dengan menggunakan 3 langkah. Oke, langkah yang pertama. Langkah yang pertama adalah n sama dengan 1. Ini n sama dengan 1, kita membuktikan dari ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ruas kiri adalah sepanjang ini, sebelum sama dengan, untuk ruas kanan, sesudah sama dengan. Jadi kita menggunakan 2n ditambah 2, itu untuk ruas kirinya, sedangkan untuk ruas kanannya kita menggunakan n kuadrat ditambah dengan 3n. Maka kita ganti semua n dengan 1. Sehingga 2 kali 1 adalah 2, ditambah dengan 2, hasilnya adalah 4. Dan 1 kuadrat adalah 1, ditambah dengan 3 kali 1 adalah 3, hasilnya juga 4. Maka di sini terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti langkah 1 terbukti benar. Kita lanjutkan ke langkah 2. Di sini langkah 2, n-nya sama dengan K. Asumsi benar. Apa sih asumsi itu? Asumsi adalah sebuah anggapan. Benar ya? Anggapan. Anggapan itu adalah sebuah pengandaian. Jadi, kita mengandai-andaikan, kita menganggap, kita mengasumsikan bahwa untuk n sama dengan K adalah benar. Sehingga semua n akan kita gantikan dengan K. Sehingga kita mendapatkan bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai dengan 2K ditambah 2 itu sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Ini adalah benar. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga. Baiklah, untuk langkah yang ketiga adalah n sama dengan K ditambah 1. Juga benar. Jadi karena asumsi kita tadi adalah benar, maka untuk K ditambah 1-nya juga benar.
Jadi kalau kita bisa menggambarkan garis bilangan, ada suatu bilangan K, satu langkah ke depan ada K ditambah 1. Jadi domain dari induksi matematika adalah bilangan asli atau bilangan bulat positif. Jadi kenapa langkah 1 tadi adalah N sama dengan 1? Karena dia adalah bilangan bulat positif yang terkecil atau bilangan asli yang terkecil. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga ini, kita membuktikan bahwa N-nya sama dengan K ditambah 1. Jadi kita mengganti semua N dengan K ditambah 1. Ini kita ganti K ditambah 1, kita ganti K ditambah 1, dan K ditambah 1. Nah, sebelumnya dari K ditambah 1, ada K. Jadi, di sini kita menuliskan bahwa ini adalah sebelum bilangan K ditambah 1. Akan sama dengan ini. Jadi, kita akan membuktikan dari ruas kiri, nanti kita samakan dengan ruas yang kanan. Jadi, kita jalannya dari ruas kiri menuju ke kanan. Oke, ini adalah ruas kirinya. Jadi, sepanjang 4 sampai dengan 2K ditambah 1, kita akan menggantikan dengan N sama dengan K. Jadi, kita akan mensubstitusi. Substitusi adalah pengganti dari langkah 2. Jadi, di langkah 2 tadi, untuk 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai dengan 2K ditambah 2 adalah K kuadrat ditambah 3K. Selanjutnya, untuk 2 kali K ditambah 1 ditambah 2, ini tetap. Dari sini, 2 dikali K ditambah 1 ini, kita akan mengalihkan pelangi, ya kan? Ketemunya 2K ditambah 2. Nah, dari langkah ini, kita harus bisa modifikasi. Jadi, bagaimana caranya kita merubah ini untuk sama dengan ruas kanan? Untuk sama dengan ruas kanan ini. Jadi, kita harus bisa belajar untuk memodifikasi apa yang sudah kita dapat ini menjadi ruas kanan. Karena di sini K ditambah 1 kuadrat, jadi nanti bentuknya kira-kira ini, ya kan? Untuk 3 dikali K ditambah 1, jadi nanti kira-kira bentuknya 3K ditambah 3. Jadi, yang kita punya di sini, 2K-nya akan bergandengan dengan ini, dan 3K-nya akan bergandengan dengan ini. Dan di sini ada 2 dan 2. Akan dipecah menjadi 1 dan 3. Jadinya seperti langkah yang kelima. Karena langkah yang kelima sudah kita modifikasi, kita kumpulkan, maka untuk K kuadrat ditambah 2 ditambah 1 akan berubah menjadi K ditambah 1 kuadrat. Dan untuk 3K ditambah 3 akan difaktorkan menjadi 3 kali K ditambah 1. Karena langkah yang terakhir sama dengan ruas kanan, maka pernyataan tersebut terbukti benar. Selanjutnya kita akan ke contoh 2. Nah, contoh 2 di sini, buktikan
Untuk 1 ditambah 4 ditambah 7 sampai dengan 3N dikurangi 2 sama dengan N kali 3N dikurangi 1 dibagi 2. Jadi kita akan membuktikannya menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama, N sama dengan 1. Jadi untuk ruas kiri dan ruas kanan, sama seperti contoh 1, kita menggunakan 3N dikurangi 2, kita masukkan 1, sehingga 3N dikali 1, 3, dikurangi 2, hasilnya adalah 1. Dan untuk ruas kanan, N dikali 3N dikurang 1 dibagi 2, semua N-nya kita ganti dengan 1, 1 kali 3 kali 1, 3, dikurangi 1, 2, dibagi 2, hasilnya adalah 1, sehingga terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Untuk langkah yang kedua, N sama dengan K. Asumsi benar, anggapan benar, pengandaian benar. Jadi untuk semua N kita ganti dengan K. Kita ganti K, kita ganti K, kita ganti K. Maka diperoleh 1 ditambah 4 ditambah 7 ditambah sampai dengan 3. K dikurangi 2 adalah sama dengan K kali 3K dikurangi 1 dibagi 2. Jadi ini nanti akan digunakan dalam langkah ketiga. Kita substitusikan ke langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, N sama dengan K ditambah 1 juga benar. Jadi semuanya diganti dengan K ditambah 1 ya. Ini juga diganti, ini juga diganti. Hati-hati dengan K ditambah 1. Saya harapkan ketika memasukkan K ditambah 1, silakan menggunakan kurung. Karena nanti akan rancu dengan yang lain. Maka lebih baik ditulis dengan menggunakan kurung. Sehingga kita masukkan ini untuk sebelum N sama dengan K ditambah 1 terdapat N sama dengan K. Jadi ini adalah K ditambah 1-nya. Jadi bisa terlihat jelas untuk N sama dengan K-nya dan ditambah dengan N sama dengan K ditambah 1. Jadi sangat jelas ya ini ya. Sehingga kita peroleh pernyataan seperti ini. Sama, kita akan membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kirinya ini harus sama dengan ruas kanan. Kita lanjutkan untuk langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita akan berjalan dari ruas kiri menuju ke ruas kanan. Ini adalah ruas kiri dari langkah yang ketiga tadi. Kita akan mengganti, sama seperti contoh 1, mengganti sepanjang 1 sampai dengan 3K dikurangi 2 dengan ini. Jadi selalu diingat ya, langkah ketiga akan diganti oleh langkah yang kedua. Yang ini tetap. Nah, dari sini kita harus bisa memodifikasi seperti yang diinginkan. Jadi di sini kan terdapat K ditambah 1 dikali 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1. Jadi nanti harus bentuknya seperti ini ya. Akan saya tuliskan lagi. Jadi bentuk yang kita inginkan K ditambah 1 dikali dengan 3 dikali K ditambah 1 dikurangi 1 dibagi dengan 2. Jadi ini adalah
bentuk yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Kita harus bisa memodifikasinya seperti ini. Jadi, ini 3 dikalikan dengan K ditambah 1, silakan dikali pelangi. Ketemunya 3K dan 3. Selanjutnya, didapat 3K ditambah 1. Selanjutnya, dikalikan 2/2 atau disamakan penyebutnya. Setelah itu, dikalikan pelangi tetap. Untuk ini juga dikalikan pelangi. Jadi, didapat 3K kuadrat dikurangi K ditambah 6K ditambah 2. Sehingga diperoleh 3K kuadrat ditambah 5K ditambah 2. Nih. Nah, dari sini kita harus bisa memodifikasi seperti ini. Kira-kira nanti ini adalah K ditambah 1, sedangkan yang sebelah sini adalah 3 kali K tambah 1 dikurangi 1. Jadinya, langkah yang ini kita faktorkan, ternyata didapatkan K ditambah 1 dan 3K ditambah 2. Sudah muncul, K ditambah 1-nya sudah muncul. Selanjutnya kita memodifikasi ini menjadi seperti ini. Langkahnya adalah menambahkan 1 dan mengurangkan 1. Kenapa demikian? Karena ketika dioperasikan, 1 dikurangi 1 adalah 0. Sehingga tidak merubah nilai apapun. Sehingga dia bisa kembali lagi ke langkah yang sebelumnya. Maka dari itu, 2 ditambah 1 kita menjadikan 3 di sini. Sehingga 3K ditambah 3 bisa difaktorkan. Dan langkah terakhir, bentuknya adalah sama dengan apa yang kita inginkan. Jadi, pernyataan ini juga terbukti benar. Jadi, untuk langkah yang pertama, mungkin mudah, karena kita hanya memasukkan N sama dengan 1. Tapi untuk langkah yang kedua, dan yang ketiga, kita utamanya langkah yang ketiga, kita harus bisa berpandai-pandai untuk memodifikasi langkah yang ketiga. Dan langkah yang kedua nanti berhubungan dengan langkah yang ketiga. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, jumlah N bilangan asli pertama adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N sama dengan setengah dikali N ditambah 1. Oke, jadi langkah yang pertama, N-nya sama dengan 1. Kita gunakan ruas kiri, yaitu N. Kita ganti N-nya adalah 1. Untuk ruas kanan, kita menggunakan setengah kali N ditambah 1. Kita ganti semuanya, semua N dengan 1. Jadi setengah dikali 1, 1 ditambah 1, 2 dikali dengan setengah, jawabannya adalah 1. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, itu untuk langkah yang pertama, terbukti benar. Untuk langkah yang kedua, N-nya sama dengan K. Jadi ganti semua N dengan K. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan N-nya diganti K sama dengan setengah kali K kali K ditambah 1. Oke, jadi pernyataan
Yang kita dapat adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai dengan K sama dengan setengah kali K ditambah 1. Ini adalah asumsi benar. Untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, N-nya sama dengan K ditambah 1. Juga benar. Jadi kita masukkan, untuk semua N kita ganti dengan K ditambah 1. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan K ditambah 1 sama dengan setengah dikalikan K ditambah 1. Ini kita ganti K ditambah 1. Lalu dikalikan dengan K ditambah 1 ditambah 1. Nah, sebelum K ditambah 1, K ditambah 1 terdapat K. Jadi ditulis lagi, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai dengan K, lalu ditambah dengan K ditambah 1 sama dengan setengah dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1. Ya, jadi ini adalah langkah yang ketiga. Jadi langkah yang ketiga tetap kita harus bisa memodifikasi ruas kiri untuk sama dengan ruas kanan. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menulis ulang yang tadi. 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan K ditambah dengan K ditambah 1 sama dengan setengah dikali K ditambah 1 dikali dengan K ditambah 1 ditambah 1. Jadi kita harus bisa merubah ruas kiri menjadi ruas kanan ini. Oke, kita akan menuliskan ruas kiri. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K ditambah K plus 1. Kita akan mengganti ini dengan langkah yang kedua yang sudah kita temukan. Langkah kedua yang sudah kita temukan tadi bentuknya adalah setengah kali K ditambah 1 ditambah dengan ini K ditambah 1. Jadi ini tetap ditulis ini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menyamakan penyebutnya. Jadi ini adalah K dikali K ditambah 1 per 2. Ini juga kita samakan penyebutnya. Jadi 2 dikali K ditambah 1 dibagi 2. Karena penyebutnya sama-sama 2, kita gabungkan menjadi K kali K ditambah 1 ditambah 2 kali K ditambah 1 bagi 2. Nah, dari sini kita akan memfaktorkan. Jadi, di sini memiliki K ditambah 1 dan di sini memiliki K ditambah 1. Jadi, kita faktorkan K ditambah 1. Maka sisanya, karena K ditambah 1 sudah difaktorkan ke depan, sisanya tinggal K ditambah, di sini sisanya tinggal 2. Per 2. Dari sini, untuk K ditambah 1 sudah muncul, ini. Dan kita tinggal memodifikasi K ditambah 2. Sehingga K ditambah 1 dikalikan dengan
K ditambah 1 ditambah 1. Jadi duanya ini kita pecah. Nah, didapat seperti ini. Dari sini, seperduanya kita pindah ke depan, seperti ini. Untuk K ditambah, lalu dikali dengan K ditambah 1. Dan di sini K ditambah 1 ditambah 1. Jadi bentuk ini sama dengan yang kita inginkan. Jadi pernyataan ini terbukti benar. Selanjutnya kita lanjutkan ke latihan soal nomor 2. Di latihan soal nomor 2 bunyinya jumlah N bilangan asli kuadrat pertama adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan N kuadrat sama dengan N dikali N ditambah 1 dikali 2N ditambah 1 dibagi 6. Cara membuktikannya sama, menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama, N sama dengan 1. Jadi kita menggunakan ruas kiri, yaitu N kuadrat. Jadi N-nya kita ganti dengan 1, berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. Untuk ruas kanan, kita menggunakan N kali N ditambah 1 kali 2N ditambah 1 dibagi dengan 6. Jadi semua N-nya kita ganti dengan 1. Jadinya 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 1 ditambah 1 dibagi 6. Nah, ini akan sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dibagi 6. Yang hasilnya adalah 1. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sehingga terbukti benar. Untuk langkah yang kedua, yaitu N-nya sama dengan K. Ini adalah asumsi benar. Jadi, untuk semua N-nya kita ganti dengan K. Sehingga 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan N-nya kita ganti K, yaitu K kuadrat sama dengan K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan 2 dikali K, dikurung ya, biar terbiasa. Takutnya nanti rancu dengan memasukkan K ditambah 1 ya. Jadi ini, oke, diselesaikan, terus dibagi dengan 6. Untuk langkah berikutnya, silakan kurungnya bisa dilepas. Bagi yang merasa sudah bisa, tanpa melakukan 2 langkah, langsung dengan 1 langkah, silakan. Jadi untuk 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K kuadrat sama dengan K dikali dengan K ditambah 1 dikali dengan 2K ditambah 1 dibagi dengan 6. Ini adalah asumsi benar. Selanjutnya kita ke langkah ketiga. Langkah ketiga, bahwa N sama dengan K ditambah 1, ini juga benar. Jadi, untuk semua N, kita ganti dengan K ditambah 1.
Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K ditambah 1 kuadrat sama dengan K ditambah 1 kali K ditambah 1 ditambah 1 kali 2 K ditambah 1 ditambah 1 per 6. Jadi semua N-nya kita ganti dengan K ditambah 1. Sebelum K ditambah 1, di belakangnya K ditambah 1 ada N sama dengan K. Jadi kita tulis ulang. Saya munculkan N sama dengan K-nya. Oke, di sini sampai dengan di sini ada K kuadrat ditambah dengan K ditambah 1 kuadrat. Sama dengan ini, tetap K ditambah 1 kali K ditambah 1 ditambah 1 kali 2 kali K ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 6. Oke, dari sini kita membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Yang mau kita buktikan sama, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita jalannya sama dari ruas kiri menuju ruas kanan. Jadi, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai dengan K kuadrat ditambah K ditambah 1 kuadrat. Nah, dari sini kita akan mengganti 1 kuadrat sampai dengan K kuadrat dengan N sama dengan K atau langkah yang kedua. Jadi ini akan substitusi dari langkah yang kedua. Oke, jadi kita masukkan K ditambah 1, 2K ditambah 1 dibagi 6, ditambahkan dengan K ditambah 1 kuadrat. Jadi, ini tetap kita tulis. Yang ini kita ganti dengan langkah 2. Asumsi benar. Dari sini, kita samakan penyebutnya. Tetap K ditambah 1, 2K ditambah 1, ditambah K ditambah 1 kuadrat dikalikan dengan 6. Karena penyebutnya kita samakan. Dari sini kita faktorkan. Apa yang ingin kita faktorkan? Kita bisa melihat di bagian depan ada K ditambah 1 dan di bagian belakang ada K ditambah 1. Jadi, kita faktorkan K ditambah 1. Karena K ditambah 1 sudah kita faktorkan ke depan, sisanya tinggal K dan 2K ditambah 1. Selanjutnya, untuk bagian yang belakang, sisanya tinggal K ditambah 1 dikali 6. Dibagi dengan 6. Nah, dari sini, selanjutnya kita kalikan pelangi. Begitupun dengan ini, kita kalikan pelangi juga. Kita akan memperoleh
Saya ganti di sini ya. Kita akan memperoleh K ditambah 1 dikali dengan 2K kuadrat ditambah K ditambah 6K dan ditambah 6 dibagi dengan 6. Nah, dari sini dioperasikan biasa, ini tetap. Jadi tinggal 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6 per 6. Nah, dari sini kita faktorkan 2K kuadrat ditambah 7K ditambah 6, kita faktorkan ya. Jadinya ketemu, ini tetap K ditambah 2, 2K ditambah 3. Jadi kalau kita kembalikan langkah ini menuju ke sini, akan sama. Kita faktorkan. Nah, dari sini sudah kelihatan ada K ditambah 1, ada K ditambah 2, dan ada 2K ditambah 3. Kita modifikasi K ditambah 1 menjadi K ditambah 1 ditambah 1. Jadi duanya kita pecah, 1 ditambah 1. Yang bagian ketiga, 2K ditambah 2 ditambah 1 dibagi dengan 6. Nah, untuk langkah yang terakhir, kita kerjakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan ini. Ini adalah bentuk yang kita inginkan. Atau yang bawah, sama aja ya. Maka dari itu menjadi bentuk ini. K ditambah 1 ditambah 1, 2K. Nah, ini kita faktorkan juga. 2 kali K ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 6. Jadi, untuk pernyataan pembuktian soal nomor 2 terbukti benar. Baik, selanjutnya kita menuju ke latihan soal nomor 3. Selanjutnya, latihan soal nomor 3. Bunyinya adalah jumlah N bilangan asli kubik pertama adalah 1 pangkat 3, ditambah 2 pangkat 3, ditambah 3 pangkat 3, ditambah sampai dengan N pangkat 3, sama dengan setengah kali N ditambah 1 kuadrat. Cara mengerjakannya sama dengan dua latihan soal yang sudah kita kerjakan. Langkah yang pertama, N-nya sama dengan 1, mengganti semua N dengan 1. Kita menggunakan ruas kiri. Ruas kirinya adalah N pangkat 3. Sehingga mengganti N-nya dengan 1, 1 pangkat 3 adalah 1. Untuk ruas kanan, menggunakan setengah kali N ditambah 1 kuadrat. Nah, mengganti semua N-nya dengan 1. Berarti setengah kali 1 kali 1 ditambah 1 pangkat 2. Baiklah, di sini 1 ditambah 1, 2. 2 dikali setengah adalah 1. 1 dipangkatkan 2 adalah 1. Sehingga terbukti bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Selanjutnya kita ke langkah yang nomor 2. Langkah nomor 2, N-nya kita sama dengan K.
ini adalah asumsi benar. Nah, dari sini kita mengganti semua N-nya dengan K. Jadi, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K pangkat 3 sama dengan setengah kali K kali K ditambah 1 dikuadratkan. Oke, berarti kita mendapatkan pernyataan ini ditambah sampai dengan K pangkat 3 setengah kali K ditambah 1 kuadrat. Itu adalah langkah 2, asumsi benar. Untuk langkah yang ketiga, N sama dengan K ditambah 1 juga benar. Nah, ini merubah semua N-nya dengan K ditambah 1. Jadi, 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K ditambah 1 pangkat 3 sama dengan setengah kali K ditambah 1 kali K ditambah 1 ditambah 1 dipangkatkan 2. Nah, sebelum K ditambah 1, dia terdapat K. Jadi kita tulis ulang ya. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah. Nah, sebelumnya K ditambah 1 terdapat K pangkat 3 ditambah K ditambah 1 pangkat 3 yang ruas kanan tetap setengah kali K ditambah 1 kali K ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2. Nah, dari sini sama kita harus membuktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri ini adalah ruas kanan. Jadi kita nanti harus membuktikan menjadi bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini akan saya tulis ulang. Jadi tadi yang ingin kita buktikan adalah 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan di sini ada K pangkat 3 tambah K ditambah 1 pangkat 3 sama dengan setengah kali K ditambah 1 kali K ditambah 1 ditambah 1 dipangkatkan 2. Nah, kita harus bisa merubah dari ruas kiri menuju ruas kanan. Oke, kita ambil ruas kirinya dulu. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah sampai dengan K pangkat 3 ditambah dengan K ditambah 1 pangkat 3. Nah, di sini untuk 1 pangkat 3 sampai dengan K pangkat 3 kita akan substitusi langkah 2. Jadi kita akan memasukkan langkah 2, yaitu sama dengan setengah kali K ditambah 1 dipangkatkan 2, yang ini tetap, ditambah K ditambah 1 pangkat 3. Kita operasikan.
karena ini dia dipangkatkan 2, maka akan saya jabarkan pangkatnya. Jadi setengah pangkat 2 K pangkat 2 dan K ditambah 1 pangkat 2. Tetap K ditambah 1 pangkat 3. Jadi ini tetap. Setelah itu, karena di sini dia memiliki K ditambah 1 kuadrat. Nah, di sini juga memuat K ditambah 1 kuadrat, maka kita faktorkan. K ditambah 1 pangkat 2. Nah, karena di sini K-nya sudah difaktorkan ke depan, maka tinggal setengah kuadrat dikali dengan K kuadrat. Ditambah, karena di sini dia pangkatnya 3, maka tinggal K ditambah 1. Nah, dari sini kita operasikan yang ada di dalam kurung. Kita operasikan untuk K ditambah 1 kuadrat tetap. Kita mengoperasikan yang ada di dalam. Maka didapat 1/4 K kuadrat ditambah dengan K ditambah dengan 1. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya. Saya pindah di sisi sini. K ditambah 1 kuadrat tetap. Yang ada di dalam kurung kita samakan penyebutnya. Sehingga K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4. Nah, dari sini kita faktorkan. Yang sebelah ini, pembilangnya kita faktorkan. Sehingga K ditambah 1 kuadrat dikalikan dengan K ditambah 2 ditambah 2. Tetap dibagi 4. Nah, dari sini kita memiliki bahwa K ditambah 1 kuadrat, 4 adalah 2 pangkat 2. Jadi K ditambah 2 kuadrat dibagi 2 pangkat 2. Nah, karena memuat 2, 2, 2, maka 1/2 pangkat 2. K ditambah 1 pangkat 2. K ditambah 1 ditambah 1 pangkat 2. Jadi kita modifikasi. 2-nya kita pecah menjadi 1 ditambah 1. Sehingga karena dia memuat pangkat 2 pangkat 2, maka pangkatnya kita jadikan 1. Yang bagian ini kita rubah sedikit. Kita kelompokkan biar sama dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari sini dan ini adalah sama. Sehingga pernyataan ini terbukti benar. Selanjutnya, kita akan menuju ke latihan soal nomor 4. Selanjutnya adalah soal nomor 4 atau soal terakhir. Jadi, untuk soal nomor 4 ini, kita akan membuktikan setiap bilangan asli N berlaku 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah sampai dengan 3N dikurangi 1 sama dengan N kali 3N ditambah 1 dibagi 4. Jadi sama menggunakan 3 langkah. Langkah yang pertama, N-nya pasti sama dengan 1. Sehingga ruas kiri kita menggunakan 3
N dikurangi 1. Sehingga semua N-nya kita masukkan 1, sehingga 3 kali 1 adalah 3, dikurangi 1, didapat 2. Untuk ruas kanannya kita menggunakan N kali 3N ditambah 1 dibagi dengan 2. Semua N-nya kita ganti dengan 1. 1 kali 3 kali 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Sehingga 1 kali 3 kali 1, 3, ditambah 1, 4, dibagi dengan 2, maka didapat 2. Sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, karena langkah 1 terbukti benar, maka kita akan melanjutkan menuju langkah 2. Langkah 2, N-nya sama dengan K. Asumsi benar. Jadi kita mengganti semua N-nya dengan K. Sehingga 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan 8 ditambah sampai dengan 3 kali K dikurangi 1 sama dengan K kali 3 kali K ditambah dengan 1 dibagi dengan 2. Sehingga kita mendapatkan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah sampai dengan 3K dikurangi 1 sama dengan K kali 3K ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, ini asumsi kita benar. Ini nanti sebagai pengganti di langkah nomor 3. Selanjutnya, untuk langkah nomor 3, N-nya sama dengan K ditambah 1. Ini juga benar. Jadi semua N-nya kita ganti dengan K ditambah 1. Sehingga 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan 8 ditambah sampai dengan 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 dikali dengan 3 kali K ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, sebelumnya K ditambah 1 terdapat K, sehingga kita mendapatkan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah sampai dengan 3K dikurangi 1 ditambah dengan 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1 sama dengan K ditambah 1 dikalikan dengan 3 kali K ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadi ini adalah ruas kiri yang akan kita kerjakan. Nah, kita akan merubah bentuknya menjadi ruas kanan. Jadi mereka nanti sama. Baiklah, kita akan memulai dari ruas kiri. 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah sampai dengan 3K dikurangi 1 ditambah dengan 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1. Nah, di sini untuk 2 sampai dengan 3K dikurangi 1, kita substitusikan langkah kedua. Jadi kita dapat langkah 2 yang sudah kita kerjakan tadi adalah K 3K ditambah 1 dibagi 2. Untuk yang ini tetap
yaitu 3 kali K ditambah 1 dikurangi 1. Nah, dari sini kita akan mengoperasikan, jadi ini akan kita kalikan pelangi, ini juga sama, akan kita kalikan pelangi, sehingga didapatkan 3K kuadrat ditambah dengan K dibagi 2, ditambah dengan 3K ditambah 3 dikurangi 1. Sehingga dari bagian pertama ditambahkan dengan bagian kedua ini, kita samakan penyebutnya menjadi 2, sehingga 3K kuadrat ditambah K ditambah dengan, di sini 3 dikurangi 1 adalah 2, sehingga 3 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 2. Karena penyebutnya kita samakan. Selanjutnya kita kalikan pelangi. Nah, kita akan mendapatkan 3K kuadrat ditambah dengan K ditambah dengan 6K ditambah dengan 4 dan dibagi 2. Kita operasikan seperti biasa, kita mendapatkan 3K kuadrat ditambah 7K ditambah 4 dibagi dengan 2. Nah, kita akan memodifikasi supaya sama dengan ini. Kita modifikasi, kita faktorkan, kita mendapatkan bahwa K ditambah 1 dikalikan dengan 3K ditambah dengan 4 dibagi 2. Nah, dari sini K ditambah 1-nya sudah muncul. Kita tinggal memodifikasi bagian ini. Jadi kita pecah. K ditambah 1-nya tetap. 3K ditambah 3 ditambah 1. Jadi 4-nya kita pecah menjadi 3 ditambah 1 dibagi 2. Nah, dari sini kita kelompokkan. Kita mendapatkan K ditambah 1 dikalikan dengan 3 kali K ditambah 1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, dari sini di bagian terakhir sudah sama dengan apa yang kita inginkan. Sehingga pernyataan ini terbukti benar. Di bagian akhir ini terdapat latihan soal tambahan yang digunakan untuk menambah wawasan sahabat-sahabat online. Semoga video kali ini bermanfaat and stay tune video selanjutnya. Bye-bye.